Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini nanti jadikan pelajaran dan jadikan panduan ya. Ayo kita sama-sama belajar. Ini tentang algoritma di 2023 ini apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Begini bro, yang namanya algoritma ini dari tahun dulu dan tahun berganti tahun. Sebenarnya perbedaannya itu nggak banyak banget ya. Kalaupun itu direset oleh sistem YouTube, sebenarnya ya sekedar direset sistem saja, kayak 1 tahun sekali mungkin direset atau mungkin 3 bulan sekali, itu urusan YouTube lah. Tapi untuk perjalanan algoritma dan cara kerjanya ini dari dulu nggak bakalan beda-beda jauh. Karena kalau beda jauh, itu artinya perusahaan harus memaintenance semua sistemnya, ya, dan itu tidak akan dilakukan. Perubahan secara total, secara keseluruhan itu nggak ada dilakukan. Jadi kalau ada perubahan sedikit-sedikit itu juga wajar. Contohnya di akhir tahun, ya. Mungkin kebanyakan teman-teman mengalami view-nya sepi. Ya. Dari dulu juga begitu, nggak usah dipikirkan itu. Dan kalau kita bicara tentang algoritma ini sebenarnya gimana sih? Algoritma atau videomu itu direkomendasikan ke pengguna atau sesama konten kreator atau mungkin pengguna di luar konten kreator itu kan berdasarkan perilaku penontonmu dan juga berdasarkan perilakumu, ya. Contoh, akun Gmailmu yang ada akun Google-nya, itu kan kadang dipakai oleh anakmu untuk browsing. Lewat apa? Lewat Chrome atau lewat produk-produk Google yang lain, tentunya Google Play segala macam ya, lewat Play Store segala macam. Jadi, yang terjadi apa? Kontenmu itu mungkin saja berhubungan dengan kegiatanmu sehari-hari atau ngevlog tentang pemandangan, tentang makan-makan. Tetapi perilaku dari penontonmu, misalnya ya, penontonmu punya akun Google atau tidak? Misalnya tidak punya akun YouTube, kalau akun Google pasti punya ya. Saat nonton videomu yang berhubungan dengan jalan-jalan, dengan kegiatanmu sehari-hari, lah penontonmu itu punya anak. Dia buka Chrome dan mencari apa? Misalnya mencari pelajaran-pelajaran sekolah yang berhubungan dengan pelajaran sekolah, ya. Itu terkait, ya, itu terkait. Contohnya penggunamu itu juga menggunakan Play Store dan sering anaknya sering download game, hapus game, download lagi, hapus lagi. Yang terjadi apa? Bisa jadi kemungkinan, ya bukan kemungkinan karena memang perjalanannya seperti itu. Videomu yang berhubungan dengan vlog dan kegiatanmu sehari-hari karena perilaku penontonmu itu lebih banyak buka Chrome untuk belajar yang berhubungan dengan pelajaran, perilakunya dia apa? Ya, nonton pelajaran, buka-buka Chrome, mencari-cari pelajaran, Google Play, download game, ya videomu bakalan direkomendasikan ke tempat yang berhubungan dengan yang membahas seputar pelajaran. Ya, bisa jadi bisa direkomendasikan ke game, bisa juga berdasarkan perilakumu sendiri, iya juga. Selain kamu punya akun YouTube, lah akunmu digunakan untuk buka-buka Chrome istrimu yang berhubungan dengan apa? Dengan masak. Bisa jadi videomu atau video subscribermu direkomendasikan juga di tempat-tempat masak walaupun sedikit jumlahnya. Itu bukan rekomendasi yang nyasar sebenarnya. Ya, bukan rekomendasi yang nyasar karena memang perilaku subscribermu seperti itu. Sering buka Chrome, anakmu buka pelajaran, dan akun dia kan aktif. Akunmu juga aktif, anakmu juga sering pakai. Jadi sebenarnya kok Mas, video saya tentang ngevlog kegiatan sehari-hari kok direkomendasikan ke tempat yang membahas tentang pelajaran ya? Iya, perilaku penontonmu kan ke sana. Jadi ada hubungannya. Begitu juga
iklan. Iklan itu muncul itu berdasarkan apa? Berdasarkan perilakumu juga. Misalnya, kamu sering atau pernah main ke dealer, ya, ke dealer Honda, apalagi kamu kerjanya di sana, ke dealer Yamaha, mungkin salesnya Yamaha, kamu yang biasanya dicari apa? Kalau kerjanya, kan kamu sering menggunakan map, berkunjung ke sana, mapmu aktif. Yang terjadi apa saat kamu buka video? Iklanmu juga kemungkinan besar berhubungan dengan otomotif. Karena menggunakan Gmail yang sama, ya. Walaupun menggunakan Gmail yang berbeda, tapi Gmail itu aktif, juga nanti larinya mengerucutnya ke sana. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi tidak mungkin Google ini akan merubah algoritma ini secara total. Dirubah pun sedikit-sedikit. Dan sebenarnya itu tidak dirubah, direset. Ya, direset. Contoh, teman-teman sering nonton videonya Insan Tutor, ya. Yang muncul di berandamu apa? Insan Tutor aja. Tapi di clear history Insan Tutor nanti apakah masih akan nongol? Mungkin dalam hari itu, dalam 2 hari ke depan, videonya Insan Tutor nggak akan nongol lagi. Tapi di hari ketiga bakalan nongol lagi di sana. Kenapa? Sebelumnya kamu sering nonton videonya Insan Tutor, ya. Itu sebenarnya bukan rekomendasi yang nyasar. Karena itu perilakumu di-scan oleh AI. Setelah itu yang perilaku penontonmu bagaimana, itulah nanti yang akan mendapatkan rekomendasi dari videomu. Ya, sudah sampai di sini sudah paham ya? Mungkin sudah bisa diterima. Jadi jangan takut deh ini algoritma 2023 berubah total. Nggak ada. Kalau berubah total intinya perusahaan itu semuanya itu akan berubah. Ya, semuanya akan berubah. Ya, videomu direkomendasikan berdasarkan perilaku penontonmu. Dan teman-teman harus tahu ya. Perilaku penonton itu bukan hanya nonton YouTube. Ya, bukan hanya nonton YouTube. Kadang-kadang akunmu digunakan untuk belajar, untuk nyari-nyari resep oleh istrimu. Kadang-kadang kamu gunakan akunmu untuk apa? Untuk download VPN, nonton film-film pemersatu bangsa. Iklanmu yang akan berhubungan itu juga. Durek, Sutra, dan segala macam. Ya, bahasamu itu berpengaruh juga dengan iklanmu. Bahasa-bahasa yang mengaruh ke pemersatu bangsa, yang muncul juga iklan itu. Itu namanya apa? Kesesuaian iklan. Jadi ini yang harus dipahami. Bukan ini. Bukan kok algoritma ini dirubah total 2023, bukan seperti itu. Jadi itu yang harus benar-benar teman-teman ketahui. Dari pengetahuan itulah teman-teman bisa ambil sikap apa yang harus teman-teman lakukan. Konten apa yang harus teman-teman buat. Bagaimana dengan hasil videomu. Dan setelah videomu itu direkomendasikan berdasarkan perilaku penonton, nah kembali ke apa? Ke videomu. Videomu itu disukai nggak sama dia? Tapi setidaknya di awal nge-YouTube, videomu sudah direkomendasikan karena nonton sebuah channel itu secara full durasi. Ya, masalah direkomendasikan atau enggak itu sudah bagiannya YouTube. Jangan ambil alih. Yang penting pelan-pelan belajar merekomendasikan gimana caranya supaya videomu direkomendasikan. Upload video, ya. Ternyata setelah diupload videomu isinya sempak semua, hanya sempak kamu syuting. BH dijemur kamu syuting. Ya, apa yang mau ditonton? Isi dari sebuah video harus bisa ditangkap oleh penonton. Tidak harus bagus, tidak harus menggunakan kamera bagus, tidak harus menggunakan DSLR yang mungkin apa kayak mirrorless kayak atau apa kayak namanya. Tidak harus seperti itu. Tapi segala macam cara, upload video sudah, ya. Setelah itu SEO sudah. Tapi yang terjadi apa? Awalnya direkomendasikan, setelah itu videomu berhenti, nggak ada penonton. Kenapa? Isinya sempak sama BH. Ya percuma, bos. Percuma saja.
ya. Jadi itu loh sebenarnya teman-teman harus memulainya dari situ, membuat sebuah video itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan wawasan buat teman-teman semua ya. Kita bongkar total deh algoritma ini, ya. Algoritma supaya apa? Supaya channelmu lebih berkembang. Bukan hanya baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, dijadikan konten. Ya percuma saja. Bahas algoritma sedangkan dia perilaku algoritma juga nggak tahu bagaimana ininya. Semoga ini menjadi sekali lagi inspirasi dan pembelajaran buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.